BTT Hagat, episode 2091. Ledakan, teknik terlarang dan pukulan kuat Xiao Yan memicu gelombang besar di sini. Linggu, ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya, kebijaksanaan spiritual, dan binatang ajaib di pegunungan yang tinggi memandang ke langit satu demi satu, setrum melanda, dan awan serta awan di seluruh lembah pengobatan semuanya digantikan oleh pelangi terlarang, menutupi langit dan langit, matahari, seolah-olah dalam sihir terlarang. Di bawah kekuatan, semua makhluk hidup menjadi sangat kecil dan rentan. Hai, melihat sekeliling, kedua serangan kini menemui jalan buntu, dan tidak ada pihak yang memiliki keuntungan yang jelas. Pelangi menyedihkan kerajaan surga diubah menjadi pelangi yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar mengubah seluruh lembah pengobatan. Sekarang telah berkembang menjadi istana suci berwarna putih bersih. Pelangi yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berdetak kencang, setiap kali membawa rasa sakit yang membara pada Xiao Yan, seolah-olah langsung mencambuk jiwa Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan tersiksa dan sengsara tak terkatakan. Istana suci Hongxia sangat cemerlang. Ini bukanlah istana suci, melainkan aula penghakiman yang dibentuk dengan memadatkan semua kekuatan seni terlarang. Xiao Yan memiliki intuisi. Begitu dia ditarik ke istana suci, akan ada Hongxia yang melayang di langit, dan dia tidak akan ragu untuk meletakkan tangan dan kakinya di atasnya. Belenggu yang tak terhitung jumlahnya membatasi seluruh kekuatannya, sehingga menggunakan penilaian unik dalam sistem cahaya, Xiao Yan benar-benar musnah di dunia ini. Baxia, biarkan manusia bodoh ini merasakan gaya Raja Nagamu yang dulu. Tubuh tiran, hancurkan aku. Xiao Yan meremehkan hal ini, dan langsung menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam bayangan jiwa cangkang kura-kura yang sedang berjuang untuk menahan serangan teknik terlarang, dan kemudian meraung. Ledakan. Dalam sekejap, pertarungan di langit berubah. Semua orang melihat gunung jiwa seperti kura-kura di depan Xiao Yan tiba-tiba melahirkan semburan pijaran biru, tanpa menunggu semua orang berpikir. Penampakan gunung raksasa itu persis sama dengan bayangan jiwa kura-kura, tetapi ketika orang-orang ini menggunakan kekuatan mereka untuk menyelidiki, mereka kehilangan suara karena terkejut, atribut air. Bagaimana bisa? Hancurkan. Di dada Xiao Yan, jantungnya berdebar kencang, darah naga mendidih, dan sisik para tiran meletus dengan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi atribut air mengalir ke dalam bayangan jiwa Baxia, mendorong kekuatannya ke puncak yang sebenarnya. Mencicit. Semua orang melihat tubuh Xiao Yan di bawah perlindungan bayangan hantu kura-kura aneh, di bawah serangan kekuatan ilahi Hongxia yang tak terhitung jumlahnya, menerobos banyak rintangan, dan benar-benar menembus istana suci Hongxia secara langsung. Bang bang bang. Istana suci dikejutkan oleh Xiao Yan, dan bergetar tak terkendali. Kekuatannya berlalu dengan cepat, seolah-olah telah kehilangan semua kecemerlangannya, kehilangan semua kekuatannya, dan dengan mudah berubah menjadi potongan-potongan, tajam dan menusuk telinga. Suaranya sangat jernih. Meskipun kekuatan teknik terlarang itu tirani, sekarang ini hanya produk setengah jadi kekuatannya sangat berkurang. Pada saat ini, kekuatan teknik terlarang perlahan menghilang, dan pengaruhnya juga melemah dengan cepat. Ini, tidak mungkin. Pada saat ini, Yan Xuan, yang sedang sekarat, mengecilkan pupilnya dengan erat, tubuhnya gemetar, dan dia terus menggelengkan kepalanya saat dia melihat pemandangan di depannya. Mati. Xiao Yan juga kelelahan sekarang, dan dia mendengus pelan. Meski Baxia Soul Shadow lemah, dia mengerti maksud Xiao Yan. Nak Xiao Yan, jangan sombong. Pada saat yang sama, leluhur Yan Yun yang telah duduk dengan tenang di gunung altar langsung melintasi kehampaan, memproyeksikan jejak kekuatan sumbernya ke lembah spiritual, dan klon energi muncul dari udara tipis. Di depan Yan Xuan, dia tiba-tiba menghadapi serangan Xiao Yan. Bang bang bang. Orang tua, jangan melanggar peraturan. Tepat ketika Xiao Yan merasa ada yang tidak beres, sumber kekuatan leluhur Yan Yun tiba-tiba menghilang, dan di luar, di telapak tangan Suner, 6 ditutupi dengan api emas. Jinwu yang tersisa langsung membakar salah satu lengan leluhur Yan Yun, dan kemudian Suner memandang yang terakhir dengan sudut matanya, dan berkata sambil tersenyum. Ah. Tubuh tiran itu terhempas ke udara dan melompati sisi Yan Xuan dengan ringan. Orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung dihancurkan olehnya. Step up tersebut mendesak gulungan teknik terlarang berada di ambang kematian, namun kini dia terkena bayangan jiwa Baxia, dan dia langsung terjatuh. Bahkan jika Daluo Jinxian menembak, saya khawatir tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi karena Xiao Yan juga kelelahan, jadi teknik terlarang gulungan itu juga hancur total dan menghilang. Ah, daging kecil, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping. Pada saat ini, melihat tubuh dan jiwa Yan Xuan, api coklat keluar tak terkendali dari tubuh leluhur Yan Yun, penuh amarah seperti gunung berapi yang akan meletus. Gelisah di gunung altar. Leluhur Yan Yun, ada peraturan untuk festival klan pengobatan, tidak ada yang bisa disalahkan untuk hal semacam ini. Jika kamu ingin mengeluh, kamu harus mengeluh bahwa keterampilan Yan Xuan tidak sebaik yang lain, dan bahwa dia pantas mendapatkannya. Suner tidak merasa takut, tapi berkata dengan benar. Kamu ingin mati. Hari ini, aku akan membunuh gadis kecil ini dan Xiao Yan bersama-sama. Tidak peduli siapa yang menembak, lelaki tua ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Ekspresi Yan Yun terdistorsi, dan aliran kekuatan yang stabil dilepaskan. Melihat pertempuran ini, saya khawatir ini adalah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Oke sayang, singkirkan api sucimu.
Jiu Xuan Chong Mingyan, aku tidak pernah membayangkan bahwa api tertinggi semacam ini akan dikendalikan olehmu. Orang-orang zaman dahulu pantas menjadi penguasa tertinggi kedua di antara ras-ras kuno. Saat bau mesiu semakin kuat, Yao Wan mengambil langkah maju, dan aroma samar memenuhi udara. Klan kuno. Pada saat ini, dengan ekspor Yao Wan, lelaki tua Suner yang tak terhitung jumlahnya, yang matanya penuh keheranan, kehilangan suaranya. Gu Suner, generasi muda dari klan kuno, juga meminta senior untuk mengambil keputusan. Suner merasa bersemangat saat melihat rencana kecilnya berhasil. Yan Yun, ini karena Yan Xuan melakukan kesalahan terlebih dahulu, dan festival klan pengobatan kita secara alami memiliki aturan klan pengobatan saya, dan tidak ada yang bisa melanggarnya sejak zaman kuno. Jika kamu bersikeras memprovokasi aturan klan kami, kamu hanya bisa menekanmu di sini dulu. Yao Wan mendengus dingin, peringatan dalam suaranya sangat jelas. Hahaha, Yao Wan, hari ini leluhur ini ingin membunuh kedua anak laki-laki ini lagi, meskipun itu, nenek moyang Yan Yun penuh amarah, bagaimana dia bisa mendengarkan peringatan Yao Wan, semangat juang yang cerah menjadi semakin melonjak, saya khawatir ini akan segera berubah menjadi pertarungan nyata. Omong kosong, tekan aku. Sebelum leluhur Yan Yun selesai berbicara, pola emas samar muncul diam-diam di antara alis Suner, dan 6 burung gagak emas datang, tetapi burung gagak emas yang muncul kali ini tidak hanya mengandung suci. Nafas api juga bercampur dengan jejak fluktuasi yang jarang terjadi. Itu adalah reinkarnasi. Bisakah kamu diam sekarang? Jika kamu berbicara omong kosong dan mengganggu persaingan saudara Xiao Yan, aku tidak keberatan membunuhmu di sini lagi, lagi pula itu hanya klan Yan belaka. Setelah Suner menyelesaikan semua ini, dia segera mengalihkan pandangannya ke duo. Melihat Xiao Yan dalam prisma kristal, klan Yan, yang tampaknya cukup kuat untuk menjadi sangat pemarah di antara ras kuno, seperti semut di mata gadis ini. Gadis ini sangat berbakat dan baik hati. Tampaknya klan kuno kali ini lebih unggul dari klan Yao kita. Yao Wan berkata tanpa daya. Untuk sementara waktu, banyak orang merasa ngeri, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi ketika mereka melihat Patriark Yan Yun yang ditekan dan dibungkam. Masalah Yan Xuan hanya bisa dianggap sebagai kecelakaan dalam kompetisi, tapi pil obat yang dimurnikan di tangan alkemis lain mungkin sudah memasuki langkah kedua saat ini, jadi tidak banyak waktu tersisa untuk Xiao Yan. Yao Wan menambahkan. Dia memiliki hubungan yang dalam dengan Gu Yuan, dan secara alami mengetahui beberapa rahasia klan kuno, jadi setelah Suner menggunakan api suci beberapa kali, Yao Wan juga menyadarinya. Namun, meski adegan ini menimbulkan perseteruan yang tak terhindarkan, namun upacara akbarnya belum usai. Xiao Yan telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk bertarung dengan Yan Xuan, apakah dia masih mampu membalikkan keadaan dan bersaing memperebutkan kejuaraan? Episode 2092. Zizizi, puncak ke-8, setelah membunuh Yan Xuan, Basia Soul Shadow dibubarkan, Xiao Yan juga langsung jatuh di sini, dan tidak banyak energi pertarungan yang tersisa di tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan Fen Jue untuk menyerap sedikit energi langit dan bumi di pegunungan untuk memulihkan semangat juangnya, tetapi setelah diganggu oleh teknik terlarang, energi langit dan bumi di sini menjadi sangat tipis. Orang baik, kekuatan tempurnya sangat tidak normal. Apakah ini masih seorang apoteker? Bahkan beberapa petarung mungkin tidak begitu galak. Kali ini festival klan pengobatan benar-benar hantu. Bisikan muncul satu demi satu, tapi mereka tidak peduli dengan Xiao Yan, dan pil api di tangan mereka menjadi semakin terang, dan ada tanda-tanda fusi yang samar-samar. Konfrontasinya, sebenarnya beberapa hari telah berlalu. Xiao Yan, cepatlah dan mulailah memurnikan pil obat setelah kamu memulihkan semangat juangmu, jika tidak kamu akan gagal. Di kejauhan, di puncak keempat, suara tergesa-gesa datang dari Ling Zixi, lega sekaligus khawatir. Xiao Yan, tidak banyak waktu tersisa untukmu. Untuk sementara, Hunmu Yao Yichen dan yang lainnya juga menyuarakan suara mereka satu demi satu, tetapi meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan bertarung Xiao Yan, transmisi suaranya penuh dengan rasa sombong, rasa. Kekuatan bertarung Xiao Yan luar biasa, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka lawan sama sekali, tetapi ini adalah tahap terakhir dari kompetisi festival klan obat, rasio pil obat, karena penampilan Xiao Yan, mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan Xiao Yan, bagaimanapun juga, Juling Peak namun, itu memiliki fungsi uniknya, dan Xiao Yan jauh lebih lambat dari mereka dan membuang banyak waktu. Juling Peak, apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Lupakan saja, pulihkan 10% kekuatanmu, mari kita mulai menyempurnakan ramuan obat terlebih dahulu. Lagi pula, langkah pertama untuk memurnikan bahan obat tidak memerlukan banyak ki pertarungan, jadi mari kembalikan kekuatan ki pertarungan sambil menyempurnakan yang pertama, melangkah. Memikirkan hal itu, Xiao Yan mengangguk ringan, dan setelah merawat tempat itu sedikit, dia juga mengeluarkan bahan obat dan resep, dan bersiap untuk mulai memurnikan pil obat. Api, bangkit ding. Obat, berikan padaku. Mari kita bagi menjadi 6 kelompok. Xiao Yan bergumam, dan tepat di depan kuali api yang dipadatkan oleh api suci kuning, amukan api menderu, dan ratusan bahan obat dibagi menjadi 6 kelompok, kecuali satu kelompok yang digunakan untuk menetralkan bahan obat. 5 resimen lainnya adalah bahan obat inti dari pil obat, yang hanya dapat dimurnikan satu persatu. Di dalam kuali obat, bahan obat dibungkus oleh api suci dan dibakar secara perlahan dan hebat. Namun, waktu pemurnian bahan obat pada tingkat ini mungkin tidak lama pendek.
Kekuatan jiwa dibagi menjadi 6 helai, yang tampaknya merupakan batas Xiao Yan saat ini. Dia dengan lembut menyeka keringat di dahinya, tapi mata Xiao Yan tertarik dengan resep di depannya. Saya ingat ketika saya baru mendapat resepnya, tidak ada nama pil obat dan pengenalan khusus pada resep obatnya. Tampaknya itu hanya akan muncul setelah bahan obat dikumpulkan. Itu muncul di garis pandang Xiao Yan. Jejak-jejak ini tidak ada sebelumnya, dan Xiao Yan tidak tahu mengapa jejak itu muncul saat ini. Obat mujarab tingkat Suan tingkat 8 dari Ordo Suci, pil transformasi jiwa surgawi. Pengenalan efek, sebesar makhluk gaib bawaan di dunia luas, sekecil manusia, tubuh dapat memperoleh warisan misterius atau kekuatan aneh yang tidak diketahui asalnya, aura darah, DEL. Karena berbagai alasan, efeknya adalah untuk membuat hubungan antara keduanya lebih serasi, mempersingkat waktu pewarisan dan persepsi, sehingga dapat lebih mengontrol kekuatan-kekuatan yang bukan miliknya. Xiao Yan melihat lebih dekat, tetapi menemukan bahwa ada begitu banyak kata, tetapi dari dilihat dari jejak ini, Xiao Yan sebenarnya mengalami depresi yang sudah lama hilang. Itu kurang tepat. Jika obat ini benar, mengapa salah satu obat inti membutuhkan darah monster ular untuk mengocoknya? Bukankah ini tidak konsisten? Ular neter menelan rumput surgawi, bahan obat ini memiliki daya tarik yang mematikan bagi binatang ular. Apa yang terjadi? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu membalik resep itu dengan telapak tangannya, mencoba mencari tahu apa yang salah. Catatan, resep ini telah ditingkatkan dengan kursi ini, dan hanya dapat digunakan untuk monster dan ular. Manusia atau monster lain tidak boleh meminumnya, jika tidak tubuh dan jiwa akan hancur. Ingatlah untuk mengingat. Dunia iblis, yang mulia ular surgawi. Setelah Xiao Yan mencari, dia melihat beberapa kata ini di tepi resep, tetapi beberapa baris ini sepertinya mengandung semacam kekuatan sihir misterius. Xiao Yan baru saja mengetahui bahwa penindasan yang menakjubkan dan mengkhawatirkan muncul. Yang mulia surgawi ular neter alam iblis, nama yang aneh sekali. Kailin sepertinya telah menyebutkannya kepadaku. Karena garis keturunan ular piton menelan 10 warna di tubuhnya, aku khawatir dia harus pergi ke pusat dunia iblis di masa depan. Obat ini lebih cocok untuk dia, hehe. Xiao Yan menyeringai dan berkata dengan satu hati. Merasakan banyak hal tentang pil obat, tapi dia benar-benar lupa nama ular itu. Ular yang mulia surgawi, dengan nama yang mendominasi, saya khawatir itu bukan karakter yang sederhana, tetapi karena ini terkait dengan ular, saya khawatir ada hubungannya dengan ular piton menelan 10 warna di Cailin. Ledakan. Xiao Yan tidak memikirkan hal lain untuk saat ini, dan berkonsentrasi pada katalis api suci untuk memurnikan bahan obat, tapi dia samar-samar menyadari bahwa sepertinya ada 10 puncak pengumpulan roh, selain dirinya sendiri, 9 lainnya, puncak telah mengumpulkan energi mendalam yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi, tetapi puncak ke-8 dari dirinya sendiri miskin dan menyedihkan, saya tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau sesuatu yang lain. Apakah ada hubungannya dengan ini? Xiao Yan bertanya-tanya, sepertinya Juling Peak agak aneh, tapi karena memurnikan pil obat suci bukanlah permainan anak-anak, Xiao Yan tidak berani diganggu, dan hanya bisa pulih. Doki, sambil berkonsentrasi pada pemurnian bahan obat. Yan kecil tidak tahu bahwa peran Juling Peak adalah mengumpulkan energi langit dan bumi untuk membuka jalan bagi pemurnian pil obat tingkat tinggi. Sayangnya, puncak ke-8 hancur total oleh serangan mereka barusan, jadi mustahil mengumpulkan energi dari langit dan bumi. Namun, energi yang dibutuhkan oleh ramuan obat peringkat 7 abadi jelas tidak cukup, belum lagi energi yang dibutuhkan oleh obat peringkat suci adalah angka astronomi. Xiao Yan, idiot ini, kali ini apoteker nomor 1 di daratan mungkin adalah kita. Di puncak pertama, Yao Yichen memperhatikan energi tipis langit dan bumi di puncak ke-8, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Tapi saya harus mengatakan bahwa kekuatan tempur orang ini telah melampaui beberapa tetua muda di klan. Saudaraku, sebaiknya kamu berhati-hati. Yao Yichen dan Yao Yixuan mengobrol. Keduanya menduduki puncak pertama, dan hanya disinilah mereka dapat memurnikan pil obat pada saat yang bersamaan. Jangan khawatir, ramuan di puncak peringkat abadi kelas 7, ditambah dengan energi agung langit dan bumi di sekitarnya, saya memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan ramuan paling sempurna di bawah peringkat suci, itu sudah cukup untuk mengalahkan para pahlawan. Meskipun kekuatan bertarung Xiao Yan kuat, dia ingin membandingkan denganku dalam memurnikan pil obat, dan panasnya sedikit lebih buruk. Selain itu, bertarung dengan Yan Xuan menghabiskan 10 hari waktu dan dendamnya. Yang paling penting adalah dia menyia-nyiakan berharganya Juling Peak dengan sia-sia, tanpa bantuan energi langit dan bumi, bahkan kepala keluarga klan kita tidak akan mampu memurnikan pil suci. Hahaha, Yao Yichen berkata sambil tersenyum, semangat bersaing di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia memenangkan tempat pertama, maka semua sumber daya di klan akan menguntungkannya, dan akan lebih mudah untuk mengejar Xiao Yan. Jika tidak, penampilan Xiao Yan dalam upacara akbar ini sudah cukup untuk menjadikan mereka putra kebanggaan ras kuno. Semua redup. Belum lagi pada akhirnya, Xiao Yan menggunakan metode kultivasi fisik yang sangat aneh untuk membunuh Yan Xuan yang telah menggunakan teknik semi terlarang. Kejutan dan depresi itu sangat meningkatkan tekanan pada ribuan alkemis yang hadir. Kekuatan menakutkan semacam ini, mereka mungkin tidak lebih baik sebagai gantinya, jadi kata Xiao Yan telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati mereka. Mereka hanya ingin bekerja keras untuk menjadi yang pertama, dan kemudian membuktikan diri dengan Xiao Yan. Episode 2093
Di dalam lembah pengobatan, dengan berakhirnya pertempuran Xiaoyan, seluruh lembah pengobatan menjadi damai. Ribuan alkemis mulai duduk diam dan memurnikan pil obat. Namun, kecepatan mereka sangat lambat, dan samar-samar mereka tidak sekuat 10 puncak. Dibutuhkan banyak waktu untuk memurnikan ramuan obat tingkat tinggi, tetapi hanya sedikit orang yang dapat memasuki pembangkit tenaga listrik untuk berpartisipasi dalam festival klan pengobatan. Weng berdengung. Di puncak ke-8, kuali api yang dibentuk oleh api kental dari api suci ember sangat kuat. Ini sebenarnya mempersingkat waktu Xiaoyan untuk memadamkan bahan obat. Meskipun tidak mampu mengejar 9 pesaing puncak lainnya, hal itu menyelamatkan Xiaoyan dari banyak masalah. Lagi pula, untuk ramuan obat tingkat ini, ada banyak metode rumit yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikan bahan obat, belum lagi masalah peleburan pil. Aneh, ular itu menelan rumput langit dan buah iblis gigi darah sepertinya tidak benar. Dalam sebulan, nafas dan kekuatan Xiaoyan perlahan pulih lebih dari 70%, tetapi di dalam kuali obat, masih ada. Ada 2 kelompok bahan obat yang belum padam. Kedua bahan obat ini belum berpindah dan dalam kondisi baik. Adapun bahan obat lainnya, telah dipadamkan dan dimurnikan oleh Xiaoyan pada saat yang sama, dan diubah menjadi tumpukan bubuk. Xiaoyan digunakan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan roh suci? Tetapi energi suci hanya dapat digunakan jika dicairkan. Xiaoyan melihat kedua ramuan obat terakhir di kuali obat, tapi berpikir keras untuk beberapa saat. Ular menelan rumput langit dan buah iblis taring darah. Dikatakan bahwa kedua hal ini adalah obat mujarab yang sangat langka dan tiada taraf. Namun, di bawah api jiwa batu ember Xiaoyan, selama hampir sebulan, tidak ada tanda-tanda kemunduran, lebih subur. 5 api suci tidak dapat dicairkan oleh Xiaoyan, jadi menggunakan api biasa lainnya untuk memurnikannya adalah sebuah fantasi. Tunggu, seharusnya tidak ada masalah dengan nyala apinya, mungkin itu masalah resepnya, atau pemurnian bahan obatnya. Setelah beberapa saat, pengalaman berpengalaman Xiaoyan dalam memurnikan obat langsung berakhir. Weng Om, dengan sebuah ide di benaknya, Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengeluarkan 2 ramuan obat dari tripod obat, memegangnya di telapak tangannya dan mencoba mencari tahu dari jarak dekat. Sekarang lebih dari sebulan telah berlalu sejak pemurnian ramuan obat, dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah menyelesaikan pemurnian awal bahan obat, dan mereka sudah mulai menyatu. Sebaliknya, Xiaoyan masih terjebak di langkah pertama, sehingga hati Xiaoyan sedikit terburu-buru. Yang pertama adalah buah iblis gigi darah. Xiaoyan melihat ramuan obat ini telah berevolusi dari hijau tua pada awalnya menjadi warna darah seperti sekarang ini setelah sebulan pemurnian api. Buah iblis gigi darah berbentuk seperti bola lonjong seukuran telapak tangan, dengan 2 baris garis rapi di tengahnya. Sekilas terlihat seperti kepala manusia. Kepala, mulut dan giginya sangat mirip, tapi sangat kokoh. Bagaimana cara memperbaiki hal ini? Xiaoyan juga bersalah untuk sementara waktu, benda ini kebal terhadap air dan api suci tidak dapat meleleh, saya khawatir itu hanya dapat diselesaikan dengan keterampilan. Nyaring, saat Xiaoyan bertanya-tanya, telapak tangannya masuk jauh ke dalam baris kedua bola mirip gigi, mencoba mencari tahu. Mengikuti tindakan Xiaoyan, ada sesuatu yang misterius di dalam kepala bahan obat itu. Benda ini sebenarnya bergetar perlahan, lalu tiba-tiba dituangkan ke dalam kuali obat dan mulai meleleh, sentuhan vitalitas yang sangat kaya terus muncul. Petik 2. Petik 2. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, perasaannya adalah ada beberapa tombol di dalam bahan obat ini yang seperti organ, dan hanya dapat dimurnikan dengan menyentuhnya, jika tidak, mereka akan tidak dapat dimurnikan dengan api-api suci. Alam sungguh menakjubkan, segala macam hal aneh akan lahir. Xiaoyan mau tidak mau merasa seperti ini. Selanjutnya, ular itu menelan rumput langit. Benda ini, menurut informasi yang saya tahu, sepertinya hanya tumbuh di sekitar binatang yang menelan, jadi pemurniannya mungkin yang paling sulit. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tekanannya meningkat pesat. Binatang penelan surga hanyalah nama yang pengecut, sama seperti piton penelan surga, burung pipit penelan surga, semuanya rasnya. Makhluk-makhluk ini sangat kejam, dan mereka dapat terkontaminasi dengannya, dan mereka semua memiliki kekuatan yang menakutkan. Ular menelan rumput surgawi, tidak peduli seberapa panas api suci yang digunakan oleh Xiaoyan untuk memanggangnya, kekuatan itu sebenarnya ditelan oleh ular energi kecil yang tersisa di rumput menelan surgawi, dan dengan keberadaan ular energi kecil ini, Xiaoyan, aku khawatir bahkan tidak berpikir untuk memurnikan bahan obat ini. Kita harus menemukan cara untuk mengalihkan hal ini. Xiaoyan terus berpikir dalam hatinya, ular energi kecil ini seperti penjaga yang dipadatkan secara khusus dari bahan obat, tetapi sangat sulit untuk ditangani. Ada api. Xiaoyan punya ide, dan api suci yang menyilaukan keluar, membuat seluruh kekosongan menjadi sangat panas, hanya kekosongan kecil yang agak suram dan dingin, dan segera melihat ular energi dengan antisipasi. Petik 2. Petik 2. Ular energi memandang Xiaoyan dengan sangat spiritual, dan surat ular itu terus menelan, seolah-olah sedang melihat orang idiot. Ular pada dasarnya adalah hewan yang menyeramkan, bisakah kamu memberi rasa hormat pada makhluk ular, bukankah mereka ingin kehilangan muka? Melihat ular itu menelan rerumputan langit tanpa bergerak, Xiaoyan mau tidak mau memarahi. Makhluk ular lainnya dia takut api dan menyukai tempat yang suram, tapi kenapa ular energi ini tidak bermain kartu sesuai rutinitasnya? Belum lagi nyala api suci yang melahap dan menyerap tubuhnya sendiri,
dia masih belum mampu melindungi tubuh ular yang menelan rumput langit, dan tidak memberi kesempatan sama sekali pada Xiao Yan. Ayo, anak kecil. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung membangkitkan jejak energi darah paling banyak, paling terakhir yang berhubungan dengan darah ular piton yang menelan di tubuhnya, memaksa setetes darah menetes ke kejauhan. Darahnya berwarna merah cerah, tapi ada bayangan ular berwarna-warni yang sangat redup yang menjulang. Karena beberapa hal yang memalukan dengan Cailin, tubuh Xiao Yan kurang lebih jenuh dengan sebagian darah dan darah ular piton penelan warna-warni di Cailin, tetapi karena penggunaan Xiao Yan yang tidak bermoral, www.metelnovel.com, aku khawatir hanya tersisa sedikit sekarang. Merasakan darah menetes dari Xiao Yan, ular energi itu bergetar hebat, bercokol langsung dari langit menelan rumput, dan melahapnya ke arah darah dengan ekspresi antisipasi. Berikan aku masuk. Melihat ini, Xiao Yan akhirnya meletakkan batu besar di dalam hatinya, dan kekuatan api yang menyilaukan mengirim ular piton yang tertelan ke dalam kuali obat, dan memulai pemurnian terakhir dari dua bahan obat tersebut. Sedangkan untuk ular energi tertarik dengan darah ular piton yang menelan, lupa bahwa ia memiliki hubungan parasit dengan ular yang menelan rumput langit. Begitu ia pergi, ia juga menghilang menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya dan sepenuhnya jatuh di sini. Perlu waktu untuk sepenuhnya menyempurnakan dua bahan obat terakhir, tapi mengapa aku memiliki rasa tidak nyaman yang kuat di hatiku? Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit dan melihat banyak bahan obat di kuali obat. Itu dihasilkan dari pil obat yang dimurnikan sendiri. Weng berdengung. Seiring berjalannya waktu, langit di pegunungan Medicine Valley sedikit berubah, dan Xiao Yan juga menyadari mutasi ini dan terkejut. Sepertinya karena pertarungan dengan Yan Xuan, seseorang telah menjadi pil. Episode 2094. Ledakan. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi di seluruh lembah pengobatan tiba-tiba menjadi gelisah, nafas panas tetap ada, dan bahkan awan yang semula langit cerah bergetar sedikit, dan lapisan riak terus berlanjut. Menggeliat, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Gerakan ini mengejutkan banyak orang, karena yang terjadi selanjutnya adalah adegan paling seru dalam upacara tersebut. Namun, mereka juga tahu bahwa memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat memakan waktu, belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat setinggi peringkat ke-6 dan ke-7 dari peringkat abadi. Namun banyak juga ahli dari dunia luar yang bersedia duduk di gunung altar. Lagi pula, upacara akbar seperti ini sangat jarang terjadi di hari kerja. Selain itu, karena jatuhnya Yan Xuan, nenek moyang Yan Yun, dia ditindas olehnya. Marah, saya khawatir orang dahulu tidak akan segan-segan untuk menyerah, jadi juga gatal, siap untuk berhenti dan melihat-lihat, mungkin ada pertempuran yang sangat sengit antara keduanya, siap untuk berangkat. Adapun pemurnian pil obat, seperti yang kita ketahui bersama, sebenarnya terkait dengan ki pertarungannya sendiri. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi kekuatan jiwanya, dan teknologi latihan menjadi sempurna. Hanya dengan begitu pil obat langka dan langka dapat disuling. Terlepas dari peringkat level rendah, peringkat tinggi sangatlah misterius. Bahkan pil obat kelas 7 peringkat abadi yang paling dasar membutuhkan setidaknya kekuatan awal dari Dewa Pertarungan Bintang 7. Kesempurnaan atau kekuatan yang lebih kuat, sedangkan peringkat suci peringkat ke-8 membutuhkan kekuatan petarung abadi Bintang 8, yang urutannya setara. Adapun Danlei selanjutnya, saya khawatir itu bahkan lebih menakutkan. Setelah waktu berlalu, sudah sekitar 40 hari sejak semua orang mulai memurnikan pil obat. Meski memakan waktu 40 hari, itu hanya sekejap mata bagi semua orang di Gunung Altar. Sangat disayangkan bahwa dalam 40 hari, banyak kontestan telah menyelesaikan langkah pertama pemurnian bahan obat dan sedang mempersiapkan langkah kedua dari ramuan fusi. Di sisi lain, Xiao Yan masih dalam langkah pertama, menyempurnakan dua bahan obat terakhir, namun jaraknya menuju kesuksesan juga sangat dekat. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, ada jejak samar pil yang meleleh. Awan petir juga mulai menutupi seluruh langit pegunungan yang megah kemarilah. Segera, Gunung Altar, yang telah lama sunyi, meledak dalam kekacauan. Dengan suara guntur, ada juga aroma ramuan obat yang menggoda. Sepertinya seseorang akan menjadi pil. Yao Xuanyi tertawa pelan, untuk meredakan situasi, katanya. Itu adalah riasan merah misterius dari Sekte Suange. Gadis ini adalah salah satu dari sedikit pahlawan dan pahlawan wanita di benua Douyun. Sekarang teknologi pemurnian obat telah mencapai puncak peringkat abadi peringkat 6. Satu demi satu berbisik, menyaksikan orang pertama di lapangan mulai memanggil Danlei, dan tiba-tiba tersenyum, tapi sikap gadis ini tidak bertahan lama, dan beberapa pembangkit tenaga listrik di lembah pengobatan juga berhasil satu demi satu, menarik perhatian Danlei. Di dalam lembah pengobatan, langit yang semula sepi tiba-tiba terpecah oleh petir dari langit biru. Melihat halilintar, saya melihat langit dengan langit cerah, awan tebal dari awan gelap muncul, kilat dan guntur di dalam awan gelap, dan siulan guntur yang samar. Suaranya cukup menakutkan, dan setelah bernafas, awan gelap bergetar perlahan dan berevolusi menuju Danlei. 7 guntur iblis yang mendalam. Di punggung bukit di bawah, bayangan indah berkelap-kelip, dan ekspresi bahagia yang luar biasa muncul. Dadanya naik dan turun dengan keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Danlei di langit dengan penuh semangat. Danlei berwarna hitam pekat, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. 7 guntur ajaib yang mendalam adalah pil paling ganas di antara para alkemis dari peringkat abadi. Kemampuan untuk keluar dari bencana petir ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia memiliki bakat untuk melangkah ke peringkat ke-7.
Puncak di antara alkemis kelas 7. 7 guntur ajaib yang mendalam, dari 1 hingga 7, setelah 7 warna, adalah apa yang disebut tingkatan suci, tetapi dari zaman kuno hingga saat ini, hanya ada sedikit orang jenius yang dapat memicu 7 warna dan 7 guntur ajaib yang mendalam, dan itu adalah juga merupakan masalah besar apakah mereka bisa ditarik keluar atau tidak. Masalahnya, untuk suci dan guntur, bahkan Yao Wan tidak bisa menanggungnya sendiri. Itu sebenarnya 7 petir iblis yang mendalam. Meski tidak ada warna, bakat wanita ini tidak boleh dianggap remeh. Xiao Yan diam-diam menyempurnakan bahan obat, melihat awan guntur yang disebabkan oleh orang pertama di atas langit, dan juga tersenyum, tingkat potensi ini, lepaskan memasuki seluruh benua Douyun juga dianggap yang terbaik. Apakah pil obat tingkat puncak tingkat 6 peringkat abadi telah lahir? Pada puncak pertama, Yao Yichen melihat pil muda energi yang lebih mempesona di kuali obatnya, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah, sudah jelas bahwa orang ini sedang menyempurnakan pil obat yang dibuatnya memiliki peringkat lebih tinggi daripada peringkat abadi peringkat 6. Pil obat kelas 6 peringkat abadi tidak bisa dibandingkan dengannya. Sekarang, lawannya jelas hanya beberapa ras kuno lainnya, termasuk Shen Hong dan lainnya. Bagi orang-orang ini, Yao Yichen memiliki harga diri. Saudara laki-laki, Yao Yixuan di samping menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan tidak melanjutkan pemurnian ramuan obat, tetapi menyuntikkan energi dari semua bahan obat yang telah dia saring ke dalam kuali Yao Yichen. Bahkan jika Xiao Yan tidak mungkin melampaui mereka, dia juga memiliki sedikit rasa takut di hatinya, dan segera membuat keputusan yang serius. Adik perempuan, siapa kamu? Yao Yichen mengerutkan kening. Meskipun kekuatan jiwa dan ki pertarunganmu terbatas, kamu tidak dapat membuat pil suci, tetapi dengan energiku ini, kali ini upacara pil, gelar pertama akan tetap ada di keluarga pengobatan kita. Yao Yixuan berkata dengan tegas. Oke, gadis kecil, kali ini, izinkan aku memberitahu dunia tentang teknik alkimia tertinggi keluarga pengobatan kita. Yao Yichen mengumpulkan energi yang luar biasa, menutup matanya, dan dengan hati-hati menyelaraskan kekuatan kelompok kedua. Dari fluktuasi yang tidak terlihat, kekuatan dan momentumnya cukup menakutkan. Dengan keberhasilan pemurnian orang pertama, di seluruh lembah pengobatan, ada juga banyak keberhasilan pemurnian yang kuat satu demi satu. Beberapa dari mereka berhasil meminum pil obat yang mereka puas, diam-diam keluar dari lembah pengobatan, bercokol di gunung altar, dan diam-diam menunggu berakhirnya upacara akbar. Mereka juga tahu bahwa dengan peringkat abadi kelas 6 dan hampir mencapai ramuan obat kelas 7, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi juara, tetapi mereka semua adalah apoteker, dan tentu saja mereka dapat memperoleh banyak manfaat dari sedikit teknik pemurnian obat kuat yang tersisa. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Lupakan saja, ayo gabungkan obat mujarabnya dulu. Xiao Yan untuk sementara menyapu pikiran lain di benaknya, dan kemudian sedikit tekad muncul di matanya, dan api jiwa batu kuning di depannya terus bergulir dan mengaum. Cairan obat bermacam-macam warnanya, ada yang seperti cairan warna-warni, ada pula yang seperti debu dalam kuali obat, tanpa kecuali, semuanya mengandung sentuhan energi murni yang menjengkelkan. Energi ini akhirnya dimurnikan oleh Xiao Yan, dan sekarang akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah langkah paling penting dalam menyempurnakan pil obat. Fusi, menjadi pil, menarik guntur, sukses. Episode 2095. Yao Yichen, Shen Hong, Sol Mu, Ling Zixi, keempat orang ini mungkin semuanya berlari menuju peringkat paling menakutkan dari peringkat ke-7 peringkat abadi. Mereka benar-benar ambisius, tetapi tingkat kesusahan guntur itu juga sangat kuat. Bisakah, jangan diremehkan, apakah mereka punya sesuatu yang bisa diandalkan? Xiao Yan mau tidak mau melirik sosok di 9 puncak lainnya dengan bantuan sudut cahaya, dan berkata. Di antara 9 puncak, dia hanya mengenal 4 orang ini, dan fluktuasi kuat dalam kuali obat keempat orang ini, meskipun tidak ada turbulensi di kualinya sendiri, tapi itu adalah salah satu dari sedikit kekuatan yang dapat menarik perhatian Xiao Yan, jadi Xiao Yan berada di bawah tekanan, melonjak. Setelah memurnikan bahan obat, ki pertarungan Xiao Yan menjadi lamban, bahkan di pegunungan ini, karena campur tangan kekuatan terlarang yang asli, ditambah bencana guntur yang muncul satu demi satu, energi langit dan bumi di seluruh pegunungan. Lembah roh itu sangat tipis, dan Xiao Yan juga sedikit khawatir akan ada krisis di tengah pemurnian pil obat. Bagaimanapun, memurnikan pil obat juga membutuhkan dukungan semangat juang yang sangat agung. Dengan adanya jejak energi suci, ia seharusnya bisa enggan menjadi pil, dan membiarkannya melompat dari langkah kuasi suci ke pil peringkat suci yang sebenarnya. Xiao Yan menghibur dirinya sendiri, dan tidak memikirkan tentang peringkat suci ke-8 untuk sementara waktu. Betapa bergejolaknya perampokan guntur. Mari kita mulai fusinya. Tanpa gangguan apapun, Xiao Yan menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Dia melepaskan sisa ki pertempuran dan kekuatan jiwa di tubuhnya, menyerbu kuali api jiwa batu ember, dan membungkus erat 6 kelompok bahan obat. Tujuan melakukan ini adalah, secara alami, untuk memastikan bahwa semua bahan obat telah ditempa dengan sempurna dan mencegah perubahan apapun. Karena itu benar, maka, beri aku fusi. Xiao Yan tidak berani ceroboh saat memurnikan pil suci. Setelah memeriksa berulang kali, suara yang cerah dan kasar perlahan muncul. Robek. Saat suara Xiao Yan turun, 6 kelompok bahan obat di dalam kuali api,
kecuali cairan biru yang diubah oleh bahan obat penetral dan bubuk hijau yang ditempa oleh ular yang menelan rumput kuning, 4 kelompok lainnya dengan warna berbeda. Cairan itu dikendalikan oleh kekuatan Xiaoyan, dan masing-masing menemui jalan buntu di 4 sudut tripod obat. Perasaan seperti itu seperti mereka berkelahi satu sama lain dan tidak ada yang mau menuruti satu sama lain. Begitu Xiaoyan melakukan tindakan gegabah, dia mungkin merusak kekuatan keempatnya. Aku masih tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Berikan padaku. Xiaoyan tidak mempedulikan hal ini, dengan sedikit kekuatan jiwa yang tersisa, melawan Qi merangkak di belakang 4 kelompok cairan bersama-sama, dengan lembut mendorong mereka menuju sangkar di tengah kuali obat. Tik-tok. Tindakan yang tampaknya sederhana ini membawa tekanan yang sangat menakutkan bagi Xiaoyan. Keringat terus menetes dari dahinya, dan kekuatan di tubuhnya menghilang dengan cepat. Itu sangat lambat seperti ulat sutera, tetapi dengan gerakan seperti itu, ramuan bulat yang agak ilusi muncul di dalam kuali. Sekarang, saya tahu mengapa mereka tidak optimis terhadap saya. Saat ini, Xiaoyan juga tahu alasannya. Alasan mendasarnya adalah kekuatannya sendiri. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil obat peringkat suci kelas 8 setidaknya adalah pertarungan abadi bintang 8. Jika Anda menyempurnakannya dengan kekuatan sempurna dari pertarungan abadi bintang 7 Anda saat ini, tingkat keberhasilannya mungkin hanya 1/1000, karena banyaknya jumlah obat yang dibutuhkan saat menggabungkan ramuan obat. Qi pertarungan membuat Xiaoyan sangat sulit sekarang, dan begitu kekuatannya terputus, pemurnian ini hanya akan berakhir dengan kegagalan. Ternyata fungsi dari puncak berkumpul ini adalah untuk mengumpulkan energi langit dan bumi di pegunungan dan menggunakannya untuk melelehkan pil. Pada saat tertentu, Xiaoyan melihat kabut energi yang menjulang di sekitar 9 puncak lainnya, dan tiba-tiba memahami sesuatu. Dengan Yao Yichen dan yang lainnya, mengandalkan kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh Seven Stars Fighting Immortals, adalah mimpi bodoh untuk menyempurnakan pil tingkat keabadian kelas 7, tetapi keberadaan Juling Peak telah menyerap dan mengumpulkan energi yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi, itu sudah cukup. Ini telah menghilangkan banyak tekanan bagi mereka. Selain kekuatan dan teknologi mereka sendiri, pemurnian pil obat kelas ke-7 peringkat abadi juga memiliki peluang untuk berhasil, sehingga masalah mereka hanya berubah menjadi kesengsaraan guntur. Namun, betapapun kejamnya Juling Peak, mustahil bagi orang untuk memurnikan pil obat dengan pesat. Terlebih lagi, orang-orang ini sangat berbakat, dan mereka menghargai hidup mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memurnikan pil suci seperti Xiaoyan. Sadar akan adegan ini, Xiaoyan mengerutkan kening, berpikir keras tentang bagaimana memecahkan situasi. Karena kurangnya pertempuran Qi, energi langit dan bumi di pegunungan menjadi tipis dan terlihat serta tidak dapat dimobilisasi. Jika injeksi energi tidak cukup, saya khawatir alkimia Xiaoyan kali ini benar-benar akan berakhir dengan kegagalan, tetapi sekarang bahan obat di dalam kuali sudah mulai menyatu, tentu saja tidak ada jalan mundur. Mungkin saja, tapi Xiaoyan tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup untuk bertahan sampai semua bahan obat digabungkan menjadi pil. Hei, sepertinya Xiaoyan ini juga menyadari masalahnya sendiri. Orang tak dikenal, yang memiliki hati lebih tinggi dari langit, masih ingin memurnikan pil suci. Kali ini, Tuhan sangat membantuku. Jangan khawatir, Yan Xuan, kamu tidak salah mati. Bagaimanapun, kamu telah melakukan pengorbanan besar bagi banyak alkemis kita untuk mencegah gelar alkemis nomor 1 di daratan jatuh ke tangan generasi yang tidak dikenal. Petik 2. Hahaha, kekuatan jiwa kembali, mata Shen Hong menjadi gila, dan dia meraung ke tempat Xiaoyan, menyaksikan Xiaoyan secara langsung mengurangi kekuatan fusi dalam kuali obat seminimal mungkin. Shen Hong tahu bahwa Xiaoyan tidak lagi memiliki kemampuan bersaing dengan dirimu sendiri. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, pil obat dalam kuali obatnya juga perlahan menyatu, dan prototipe pil obat muncul dengan tidak jelas. Tiba-tiba, seluruh langit tiba-tiba meledak menjadi hembusan angin, kilat dan guntur, serta guntur mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tiba-tiba jatuh. Itu 7 petir iblis yang mendalam lagi. Dan kali ini, masih berupa guntur ajaib berwarna. Guntur ajaib macam apa itu? Banyak pembangkit tenaga listrik di Gunung Altar menyaksikan pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam sambil menahan napas. Jelas sekali, mereka yang bisa mengeluarkan 7 guntur iblis yang mendalam semuanya adalah pil tingkat 7 peringkat abadi, dan hasil dari hasilnya ditentukan oleh warna kesengsaraan guntur. Dari 1 hingga 7 warna, semakin tinggi warna awan petir, semakin besar peluang menang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa bencana petir telah terjadi, dan berhasil diterima. Apa yang membuat Xiaoyan ragu-ragu? Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya sudah menyerah. Yao Yixuan melihat posisi Xiaoyan dengan wajah bingung di mana suhu kuali obat api tiba-tiba meningkat. Dikurangi, bahan obat di dalamnya sudah mulai menyatu, tetapi ada bekas ketidaklengkapan, dan suhu di dalam kuali obat tidak menunjukkan jejak keberhasilan fusi sama sekali, seolah-olah Xiaoyan hanya menggunakan sisa titik terakhir agar tidak melebur, menyerah. Kekuatan untuk menjaga nyala api tetap hidup. Begitu apinya padam, Xiaoyan juga akan berakhir dengan kegagalan. Namun, intuisi Yao Yixuan dan kekuatan jiwa yang tajam sebagai seorang wanita memberitahunya bahwa Xiaoyan tidak boleh menjadi pria yang mudah menyerah, dan adakah rahasia di dalamnya. Adik perempuan, Xiaoyan sudah menyerah, dengan enggan menyempurnakan pil obat pangkat suci, itu masih terlalu merasa benar sendiri. Selanjutnya, panggung keluarga Yao kita.
Yao Yichen melihat ekspresi sedih Xiao Yan, dan sangat bersemangat. Tanpa Xiao Yan, hampir pasti baginya untuk menjadi yang pertama dalam alkimia. Semoga, Yao Yixuan mengangguk ringan, tidak memperhatikan Xiao Yan, tetapi melihat ke tempat lain, Ling Zixi, Hun Mu, Shen Hong, mereka berempat harus menjadi bagian dari upacara akbar pertempuran terakhir ini. Siapa yang akan menjadi pemenang upacara akbar ini? Episode 2096. Ledakan. Di atas langit Linggu, ada awan gelap yang tak terhitung jumlahnya, kilatan petir dan guntur di awan gelap, dan kekuatan guntur sangat dahsyat. Pada saat tertentu, petir hitam dilepaskan dari langit, dan bumi di bawahnya secara paksa dipotong menjadi kawah jurang beberapa kilometer. Kekuatannya sungguh mengerikan. Karena semua orang telah memurnikan ramuan obat, gadis kecil itu juga memalukan. Keluar, dengan senandung centil, mata Ling Zixi tiba-tiba menjadi bermartabat, kuali obat api di depannya langsung meledak, dan pil bundar berwarna zamrud tiba-tiba terlihat di udara. Weng berdengung. Untuk sementara waktu, seluruh langit bergetar hebat, dan awan petir di atas langit juga berubah dengan cepat. Ini adalah pil Wanyuan pil peringkat bumi kelas 7 peringkat abadi. Dikatakan bahwa efek pengobatan dari pil obat ini cukup misterius. Selain banyak persyaratan untuk teknik pemurnian, ini bahkan lebih sebanding dengan Tiandan kelas 7 dari peringkat abadi. Tunggu, apakah itu? 7 petir iblis mendalam 3 warna. Aku akan menjatuhkannya, sayang. Di luar gunung altar, orang-orang kuat tidak bisa duduk diam. Melihat Ling Zixi berhasil memurnikan pil obat yang mengerikan itu, dia segera menghela nafas. Beberapa dari petarung abadi bintang 7 di tahap tengah dan akhir pertempuran tidak cukup percaya diri untuk mengambil alih. Ling Qitua, tampaknya kali ini, klan rohmu telah menghasilkan seorang jenius dalam memurnikan obat. Mampu menyempurnakan pil Wanyuan yang menakutkan di usia yang begitu muda, pencapaian di masa depan tidak akan terbatas, dan ini masih merupakan kelas wanita, yang benar-benar mencerminkan kalimat itu. Wanita tidak mengizinkan pria. Yao Xuanyi mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Hesi, wanita tua dari ras spiritual, ketika pembangkit tenaga listrik lain melihat ini, mereka mengikutinya. Obat mujarab puncak peringkat Xuan peringkat 7 abadi muda seperti itu bahkan telah menghasilkan guntur ajaib 3 warna 7 misterius, dan pencapaiannya di masa depan mungkin tidak terbatas. Hehe, aku sudah berterima kasih kepada kalian semua atas cinta kalian pada Zixi. Zixi hanya mampu mencapai apa yang telah diraihnya dengan mengandalkan latar belakang klan. Dibandingkan dengan klan Yao, itu bukan apa-apa. Ling Qitua berkata dengan rendah hati, tapi ada senyuman di pipinya. Namun ada kebanggaan yang tidak terselubung. Meskipun Ling Zixi telah menghabiskan banyak harta klan spiritual mereka, tetapi melihatnya sekarang, efeknya tentu saja sepadan. Masih ada sedikit waktu sebelum kesengsaraan guntur mereda sepenuhnya. Tapi aku tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan. Orang-orang dari keluarga Xiao tidak akan menyerah begitu saja. Apakah dia masih menunggu sesuatu? Ling Zixi bercokol di udara, diam-diam menjaga ramuan berwarna zamrud, dan wajahnya sangat serius, karena setelah bernafas, dia menghadapi 3 warna 7 setan misterius Lei. Dengan tingkat kekuatan itu, saya khawatir itu sebanding dengan pukulan puncak dari pembangkit tenaga listrik Seven Star Fighting Immortal tahap akhir. Dengan kekuatannya, tentu saja ini bukanlah tantangan kecil. Haha, karena Nona Ling Zixi telah berhasil disempurnakan, saya tidak sabar menunggu pria dari ras kuno, jadi inilah waktunya untuk mengambil tindakan. Keluarlah untukku, pil surga kelas ke-7 peringkat abadi, pil bodhisattva darah. Tiba-tiba, Shen Hong meraung dengan dingin, dan tangannya tiba-tiba masuk ke dalam kuali obat yang dikelilingi oleh amukan apinya. Seketika, sidik jarinya berubah secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat, kekuatan yang sangat melonjak benar-benar menyatu di bawah tatapan banyak orang. Puff, suara kasar muncul, dan ramuan berwarna merah darah di kuali obat telah terbentuk sepenuhnya. Pada saat itu menyatu dan terbentuk, cahaya merah darah yang berkedip-kedip luar biasa menyerupai tubuh bodhisattva yang welas asih, dan di belakangnya bahkan lebih banyak lagi. Dengan lingkaran bulan terang yang terbit dari tanah, terlihat indah. Tiba-tiba meledak keluar dari kuali obat di bawah, dan segera kuali obat berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan meledak, dan bodhisattva rumah besar berwarna merah darah melangkah langsung ke langit, bergegas ke awan petir tebal di langit, lepaskan kekuatannya. Ledakan. Dengan suntikan kekuatan bodhisattva rumah merah berdarah, awan hitam tak berwarna di atas langit mulai bergetar hebat. Semuanya, dan di atas awan petir, ada 5 warna awan petir yang bergulung. Ternyata itu adalah 7 petir iblis mendalam 5 warna. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik merasakan depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan yang lebih tidak terduga bagi mereka adalah bahwa di sekte Siyue ini benar-benar muncul seseorang yang mampu menyebabkan 7 iblis mendalam 5 warna. Pembangkit tenaga listrik muda Rai. Pil obat tingkat surga tingkat 7 peringkat abadi, pil iblis bodhisattva darah, 7 guntur ajaib misterius 5 warna, dan karakter 3 baris sederhana mewakili puncak kesuksesan dalam festival klan pengobatan saat ini. Jika tidak ada yang lebih kuat, saya khawatir juara ini tidak lain adalah dia. 7 guntur iblis mendalam 5 warna benar-benar rumit. Menonton adegan ini, tubuh Shen Hong terangkat ke udara, membawa ramuan lembut berwarna merah darah, dan ada penghinaan terhadap Ling Zixi dalam kata-katanya. Kalian berdua, apakah kalian terburu-buru? Pada saat keduanya berdebat, suara yang sangat arogan terdengar dari bawah. Yao Yichen, Ling Zixi dan Shen Hong meraung serempak.
Bakat Yao Yichen dalam memurnikan pengobatan, bahkan jantung keduanya berdebar-debar, dan sekarang mendengarkan kata-kata seperti ini, mau tak mau aku merasa gugup. Guntur ajaib 5 warna 7 mendalam benar-benar luar biasa, tapi hanya berdasarkan ini, akan terlalu aneh untuk mengambil gelar alkemis nomor 1 di daratan. Yao Yichen berkata dengan dingin, sambil memegang pil obat cian yang agak halus di telapak tangannya. Seberkas awan warna-warni meletus, langsung merangkai awan petir di langit. Pada saat itu, awan petir sedang bergulung, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah momentum samar untuk mengalahkan Shen Hong. 7 guntur iblis mendalam 7 warna, puncak dari peringkat abadi kelas 7. Bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, hembusan angin bertiup di langit, tiba-tiba mengubah seluruh kehampaan menjadi kegelapan, dan lingkaran guntur yang hanya berukuran beberapa meter awan, bercokol di wajah Yao Yichen. Di atas awan guntur, ada 7 warna, dan kekuatan 7 warna terus menyatu, dan beredar, dan tampaknya memiliki semacam kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Sepertinya hasilnya sudah terbagi, pada saat ini, Ling Zixi juga tidak dapat menggelengkan kepalanya, dan hanya bisa mengarahkan pandangannya ke puncak ke-8 Xiao Yan, yang sedang duduk dengan tenang. Tunggu, orang ini. Tepat ketika dia memikirkannya, mata indah Ling Zixi menemukan bahwa Xiao Yan, yang telah duduk dengan tenang di puncak ke-8, sedang berdiri perlahan saat ini. Ketika dia bangun, matanya bersinar dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan senyuman di sudut mulutnya penuh kegilaan, yang membuat orang bergidik. Pemandangan yang sangat aneh terpancar di matanya. Tampaknya tujuannya, adalah 7 petir iblis mendalam yang akan melampiaskan di belakang kepala mereka. Dan ketika Xiao Yan bangun, beberapa orang dengan penglihatan yang baik benar-benar menemukan bahwa meskipun Xiao Yan lemah, bahan obat di dalam kuali obat telah menyatu, tetapi masih ada sesuatu yang hilang. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Di gunung altar, banyak orang memandang Xiao Yan dengan wajah bingung. Berdasarkan pergerakan yang dilakukan orang ini pada tes putaran pertama dan kedua, mereka tidak akan pernah berani meremehkan orang ini, saya hanya tidak tahu apakah orang ini akan menerima nasibnya kali ini, atau akankah dia menimbulkan badai yang lebih mengerikan. Episode 2097. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Yao Yichen dari keluarga Yao sebenarnya menyebabkan 7 petir ajaib mendalam 7 warna. Ini adalah puncak dari alkemis tingkat abadi. Saya khawatir 100 tahun dari sekarang, akan ada alkemis tingkat suci di keluarga Yao. Kali ini, sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di gunung altar, melihat ketiga orang yang sedang berdebat dengan pedang, orang-orang dengan mata yang tajam juga tahu bahwa upacara akbar ini akhirnya telah berakhir. Tunggu, orang itu, sepertinya Xiao Yan. Dia ini, tepat setelah anggota senior klan obat menarik napas dalam-dalam, beberapa sosok tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok Xiao Yan yang tiba-tiba muncul di prisma kristal di depan mereka, muncul dengan ringan. Intern, Xiao Yan, kamu sudah gagal, jadi cepatlah keluar. Shen Hong melihat kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba, tetapi berkata dengan curiga, tetapi ketika dia memikirkan situasi saat ini, keluhan Shen Hong tidak mudah untuk diungkapkan, hanya bisa menggeram. Meskipun keduanya memiliki keluhan, tetapi di depannya guntur iblis 5 warna dan 7 mendalam akan jatuh, ini bukan lelucon, dan Shen Hong khawatir Xiao Yan akan mengganggu mereka menerima guntur, jadi dia sangat bermartabat. Xiao Yan, mundurlah. Meskipun Anda telah memperoleh resep pil obat tingkat 8 kuasi suci, pil obat tingkat itu tidak dapat dimurnikan hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwa Anda untuk mencapainya. Kekuatan jiwa dan dendam, ditambah dengan teknik yang terampil dan canggih, sangat diperlukan untuk ketiganya. Xiao Yan, aku, Yao Yichen, adalah pemenang utama festival klan Yao ini. Melihat senyuman di wajah Xiao Yan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yao Yichen merasakan hawa dingin dari dalam keluar, tetapi sudut mulutnya bergerak-gerak. Kebanggaan di atas sangatlah arogan. Bagaimanapun, kali ini, dia masih menang. Petik 2 petik 2. Xiao Yan acuh tak acuh dan tidak berbicara, karena tujuan Xiao Yan bukanlah mereka. Xiao Yan sedang menunggu, dia sedang menunggu kesengsaraan guntur ketiga orang ini terjadi sepenuhnya, saat mereka jatuh dari langit, saat itu adalah kesempatan terakhirnya. Xiao Yan, kamu, Ling Zixi bertanya dengan curiga dari ekspresi acuh tak acuh Xiao Yan, seolah dia bisa mencium sesuatu dengan tajam. Saya ingin mencoba. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, tidak malu-malu, lagi pula, tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu. Kamu gila, kekuatan 7 petir ajaib yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani hari ini, belum lagi kurangnya semangat juang di tubuhmu. Jika kamu memaksakannya, aku khawatir kamu akan hancur. Kegagalan itu tidak buruk. Ling Zixi buru-buru panik, matanya yang indah menyusut rapat, dan dia berteriak. Yao Yichen, kamu begitu yakin bahwa 7 petir iblis mendalam 7 warna milikmu dapat memenangkan tempat pertama dalam upacara akbar? 7 petir iblis mendalam 7 warna memang merupakan puncak dari pil tingkat keabadian kelas 7, tapi sayangnya, ada banyak pil yang lebih kuat dari itu. Xiao Yan menoleh dan menatap Yao Yichen. Ini berisi warna api gila yang langka. Meskipun 7 guntur iblis yang mendalam sangat ganas, aku sudah bersiap, jadi Xiao Yan, sempoa kecilmu tidak berguna. Yao Yichen berpikir bahwa maksud Xiao Yan adalah dia tidak dapat menghadapi kesengsaraan guntur tingkat ini, jadi dia mencibir. Dia adalah seorang jenius yang bermartabat dari keluarga pengobatan,
tetapi dia memiliki segalanya untuk menangani harta kesengsaraan Guntur, bagaimana mungkin dia tidak dapat menangkap kesengsaraan Guntur belaka? Tidak, kamu salah. Kalian semua salah. Orang yang harus mundur adalah kamu. Kata Xiao Yan, melihat ke atas tanpa menoleh, melihat ketiga awan badai yang bercokol di atas kepala ketiganya, dan berkata sambil tersenyum, pada saat yang sama, api yang bergejolak ekstrim menyapu, berlama-lama di langit yang tertutup dan Lei, membentuk dunia api. Orang ini, karena dia tidak bisa membuat pil, tidak tahan dengan pukulan ini, betapa bodohnya dia. Beberapa orang lemah menyaksikan Xiao Yan benar-benar pergi ke tempat berkumpulnya tiga awan badai. Mau tak mau aku bertanya-tanya. Ledakan, Xiao Yan tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Api jiwa batu ember yang mempesona di tubuhnya tersapu, menunjukkan api undead, dengan mudah membentuk lautan api, terisolasi dari dunia, dan mengumpulkan tiga kesengsaraan Guntur yang paling menakutkan bersama-sama. Perasaan itu seperti orang yang mencari kematian yang ingin jatuh ke sini dengan kekuatan tiga petir. Bagaimana orang ini bisa begitu baik? Dia, membantu kita melawan bencana petir. Mungkinkah dia membutuhkan kekuatan Lei Jie untuk meredam tubuhnya? Lagi pula, saat dia berurusan dengan Yan Xuan barusan, kekuatan semacam itu agak mirip. Shen Hong, Yao Yichen, dan Ling Zixi mundur sedikit tanpa sadar, bergumam di dalam hati mereka. Bahkan dengan keberadaan Juling Peak, setelah sekian lama pemurnian, tubuh mereka sekarang cukup lemah. Jika mereka ingin menerima bencana petir, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Sekarang mereka memiliki kuli gratis seperti Xiao Yan, mereka tentu saja tertawa, mulutnya tertutup. Tunggu, masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Tapi di mana kesalahannya, saya tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Yao Yixuan bingung, tapi dia melihat kuali obat api di puncak ke-8 Xiao Yan, dan sepertinya masih ada sedikit suhu di dalamnya. Dan di dalamnya, pil muda muncul, tetapi tidak memiliki energi apapun. Tampaknya Xiao Yan belum sepenuhnya menggabungkan semua kekuatan obat ke dalam pil. Bukankah dia sudah menyerah? Mengapa api di kuali obat belum padam? Mengapa mengambil risiko ancaman kematian untuk melakukan perampokan petir? Dan apakah itu tiga kesengsaraan Guntur yang paling menakutkan dalam upacara akbar ini? Kekuatan Guntur itu cukup untuk benar-benar melenyapkannya. Ledakan. Yao Yixuan merasa terganggu oleh pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, ada sosok hitam di samping Xiao Yan di langit. Bayangan hitam itu panjangnya persis sama dengan tubuh Xiao Yan, hanya diukir dari cetakan yang sama, dan bahkan kekuatannya sama, kekuatan yang melonjak keluar seperti sumber. Pertarungan abadi bintang 7 telah selesai. Selain itu, ini adalah kondisi kekuatan puncak, yang sama sekali tidak seperti suasana lesu Xiao Yan. Itu, klon jiwa. Untuk sesaat, Yao Wanwan hanya merasakan sakit kepala dari dunia luar. Melihat kedua Xiao Yan, sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Dia memiliki firasat yang agak tidak enak, orang ini sangat sulit diatur dalam bermain kartu, dan saya khawatir kali ini, dia akan memunculkan beberapa hal aneh lagi. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Melihat Xiao Lei muncul, Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ekspresi Xiao Lei tiba-tiba berubah sedikit, tapi terlalu lemah, dan Xiao Yan tidak menyadarinya. Mendengar suara Xiao Yan, Xiao Lei tiba-tiba mengangguk. Jika itu masalahnya, berikan suara yang bagus. Ambilkan untukku. Begitu suara keduanya turun, tubuh mereka tiba-tiba menjadi tegang, dan kemudian, di bawah tatapan banyak orang, mereka langsung menuju ketiga awan guntur yang menakutkan. Bahkan kuali obat api lemah di puncak ke-8 Xiao Yan dimasukkan ke dalamnya, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Orang ini, bukankah dia ingin menggunakan kekuatan pil Thunder kesengsaraan untuk bergabung menjadi pil? Melihat langkah putus asa Xiao Yan, banyak pembangkit tenaga listrik mencibir. Wajah lelaki tua itu merosot, dan kepanikan muncul. Orang ini sangat manusiawi. Episode 2098. Nima, orang gila ini. Melihat Xiao Yan dan keduanya secara langsung terjalin ke dalam kesengsaraan guntur. Beberapa alkemis di seluruh lembah pengobatan mau tidak mau diam-diam menamparkan lidah mereka. Tingkat dan Lei itu, seseorang mungkin secara tidak sengaja setelah dimusnahkan, sosok mereka meledak kembali setelahnya istirahat, menjaga jarak yang sangat aman dari guntur dan awan kesengsaraan di atas langit, tetapi hati mereka sangat penasaran, apa perilaku menantang maut Xiao Yan. Robek, Xiao Yan dan Xiao Lei baru saja tenggelam ke dalamnya, dan tiba-tiba pancaran petir terus berlanjut, dan fluktuasi samar yang memancar darinya menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang sangat luar biasa. 3 warna, 5 warna, dan 7 warna. 7 petir iblis mendalam yang sangat ganas sepertinya mampu menghancurkan tubuh Xiao Yan dengan satu pukulan, namun ukuran dan kekuatan yang mengisinya persis seperti yang dibutuhkan Xiao Yan saat ini. Xiao Yan memang meremehkan kekuatan besar yang dibutuhkan untuk memurnikan pil suci. Selain pertarungan asli dengan Yan Xuan, Juling Peak dihancurkan, dan sekarang dia hanya bisa mencobanya. Jika kamu tidak berhasil, jadilah dermawan. Cepatlah. Xiao Yan mengerutkan kening, dan Xiao Lei saling memandang, jadi mereka berdua tahu niat mereka sendiri, dan kekuatan yang sangat mempesona segera muncul dari tubuh mereka. Di tengah, matanya tertuju pada 7 petir misterius di atas langit. Perampokan pil mengandung energi yang sangat melimpah dan kejam. Jika Xiao Yan bisa meminumnya begitu saja, apa salahnya dengan kesuksesan pil suci kali ini? Namun, jika gagal, nasibnya mungkin sudah jelas. Orang ini,
Apa yang akan kamu lakukan? Dalam sekejap, mengikuti perilaku aneh Xiaoyan yang seperti kematian, banyak sekali sosok yang menatapnya pada saat yang sama. Di atas langit, di wilayah yang telah lama diisolasi oleh api suci Xiaoyan, puluhan badai petir dahsyat yang dipimpin oleh 3 awan badai terus bersiul, pemandangan seperti itu, tapi cukup menakutkan. Lakukan. Melihat kekuatan guntur yang menakutkan di sekelilingnya, Xiaoyan mendengus dingin, dan kekuatan mendalam dari keduanya tiba-tiba muncul. Xiao Lei memimpin, pola petir di tubuhnya berkedip-kedip, dan itu sekuat dinding tembaga dan dinding besi. Jejak guntur abu-abu terus berlanjut, berdiri tepat di langit, membentuk garis pertahanan pertama, mencegat paksaan paling menakutkan di dunia. Adapun Xiaoyan, kekuatan di tubuhnya lemah, tapi dia perlahan duduk di udara, dan kekuatan di tubuhnya membakar kuali obat apinya sendiri. Itu juga di bawah kedok Xiaoyan yang sangat cerdik sehingga dia perlahan-lahan terjun ke dalamnya. Ini tidak bagus. Melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, mata indah Yao Yixuan menjadi sangat rumit, jejak kegelisahan menghilang dalam sekejap, dan pada saat ini, itu berubah menjadi kengerian yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan Xiaoyan, bagaimana dia membantu mereka bertiga mengambil alih dan Lei, dia hanya ingin menggunakan kekuatan dan Lei untuk memasukkan kekuatan ke dalam pil sucinya, sehingga dan Lei benar-benar meleleh. Karena kekuatannya sudah tidak mencukupi, dia tidak berhasil melelehkan pilnya. Orang ini, jika dia kalah, dia juga kalah. Tetapi jika berhasil, saya khawatir saya akan menjadi orang nomor 1 di dunia pemurnian obat. Metode ini terlalu menakutkan. Yao Yichen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam pada saat ini, suaranya menjadi sangat serius, dan berkata, 3/7 guntur iblis yang mendalam, ditambah beberapa kesengsaraan guntur yang kuat, jadi Xiao Yan berbicara dan tertawa tentang pemandangan besar ini. Tidak ada yang bisa menandingi keberanian dan keberanian seperti ini. Kekuatan 7 petir ajaib yang mendalam bukanlah sesuatu yang dapat diambil alih oleh Dosian bintang 7 yang tidak memiliki doki dengan sukses. Dengan berkah dari 3 awan petir, bahkan petarung abadi bintang 8 hanya bisa dikalahkan. Keserakahan saja tidak cukup untuk menelan seekor gajah, hati-hati jangan sampai bunuh diri. Shen Hong mengertakkan gigi sambil melihat sikap Xiaoyan, dia tentu saja tidak ingin Xiaoyan berhasil, tetapi karena pemandangan menakutkan di langit, dia akan membuat masalah dengan ketidakberdayaan, lagi pula, begitu Anda tenggelam di dalamnya itu, tidak ada bedanya dengan mengirimmu ke kematian. Ledakan. Sebelum percakapan antara beberapa orang berakhir, badai petir tiba-tiba muncul dari 37 petir misterius di langit di lautan api, menembakkan. Trik kecil mengukir serangga. Xiao Lei mencibir saat melihat ini. Guntur abu-abu di sekujur tubuhnya menempel di tinjunya, dan dia melangkah keluar untuk melakukan sepak terjang. Di atas kepalan tangannya, matahari, bulan, dan guntur bermekaran. Hancurkan. Ledakan. Dalam sekejap, gunung dan sungai bergolak, dan pancaran petir yang tak terhitung jumlahnya meluap dari pusat pertempuran antara keduanya. Bahkan badai petir yang tampak dahsyat pun digerogoti oleh Xiao Lei sedikit demi sedikit. Horor, mau tidak mau membuat kulit kepala mati rasa. Sial, dang. Sesaat setelah Xiao Lei melancarkan serangannya, badai petir serupa muncul dari tubuh Xiao Lei, dan menderu ke arah Xiaoyan. Kekuali obat api di depannya. Badai petir ini juga merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh 7 petir iblis yang mendalam. Serangan Xiao Lei barusan hanya menyaring jumlah kegilaan di dalamnya. Kiang-kiang, dengan suntikan kekuatan badai petir dan guntur, dan ditekan serta dikendalikan oleh Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya, untuk sementara, fluktuasi energi yang mengejutkan meletus dari kuali obat yang sekarat. Dan di dalam kuali obat, cairan penetral dan ular yang menelan rumput langit telah diam sepanjang waktu, dan cairan obat inti 2 rasa terakhir juga didukung oleh energi ini, dan berkumpul menuju pil muda. Bang. Dengan suara, energi yang menyilaukan langsung menerobos tripod obat, dan pancaran energi warna-warni naik ke langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut melihat ada pil bulat, pil. Di atas, sentuhan aura terkuat yang melampaui segalanya muncul dengan lembut. Peringkat ke-8 dari peringkat suci, peringkat bumi, pil transformasi jiwa surgawi, telah lahir. Melihat tatapan tertegun orang-orang di sekitarnya, suara Xiaoyan terdengar seperti suara guntur yang menggelegar, bergema di seluruh pegunungan yang megah. Awan perampokan, seperti bola batu yang kempes, menghilang satu demi satu. Pada saat yang sama, di seluruh pegunungan, jejak terakhir energi langit dan bumi langsung mendidih. Di tanah, pasir dan bebatuan beterbangan, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan bahkan kehampaan mengeluarkan jejak kehancuran yang langka, dan kebijaksanaan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. Binatang iblis itu sangat pendiam dan sangat rendah hati, dan sepertinya memberikan penghormatan yang tak terhitung jumlahnya pada pil obat ini, seolah menunggu sesuatu yang akan datang. Di langit, busur cahaya keemasan bertahan perlahan seperti mentari pagi, diiringi semburan hujan pelangi yang menyegarkan, menampakkan vitalitas tiada akhir. Pada saat busur cahaya keemasan ini muncul, seluruh gunung altar, dan banyak alkemis yang menyelesaikan kompetisi, semuanya kehilangan suara dengan sungguh-sungguh, dia benar-benar berhasil. Benarkah? Sungguh, sakral, pil suci. Episode 2099. Bajingan ini. Shen Hong di bawah melihat pemandangan ini, matanya menjadi sangat tajam, sudut mulutnya menjadi sarkastik, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menjadi lebih jelas. Mengapa manusia biasa di sesi pertama mampu memurnikan pil obat yang melampaui mereka? Dan masih suci.
Selain karena adanya dendam di antara keduanya, benih-benih kecemburuan mau tidak mau perlahan-lahan berakar dan bertunas. Ledakan. Dan saat Xiao Yan hendak memenuhi visi yang lahir dari pil suci, Xiao Lei tidak memiliki rekrutan apapun di langit, dan tidak ada jejak pembicaraan dengan Xiao Yan. Guntur kelabu di tubuhnya. Sepasang baju perang yang tertutup salju terbentuk, dan mulut terbuka untuk membentuk pusaran yang kuat, yang langsung melahap sisa kekuatan guntur dan bencana. Seluruh tindakan itu seperti air mengalir, tanpa sedikit pun keraguan. Xiao Lei, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Xiao Yan tidak menunggu datangnya hujan pelangi dan kesengsaraan guntur emas. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Xiao Lei ini sepertinya telah menyerap kesengsaraan guntur terakhir kali, menjadi sangat aneh. Hei, sayang sekali menyimpannya. Xiao Lei memasukkan semua sisa kesengsaraan guntur ke dalam tasnya. Tampaknya ada kekuatan misterius yang pulih di tubuhnya. Dia segera menjilat sudut mulutnya yang aneh, lalu berubah menjadi meteor. Tenggelam dalam alam jiwa Xiao Yan, dan terlepas dari keraguan Xiao Yan, sepertinya dia telah memurnikan kekuatan guntur yang begitu besar. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Sepertinya ini di luar kendaliku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Avatar jiwa adalah eksistensi yang makmur dengan tubuh utama, dan kekuatan serta keterampilan bertarungnya sama. Namun, seperti transformasi Dewa Naga, Fen Jue, Del, Xiao Lei belum mewarisinya dengan sempurna. Menahan klon jiwa dan sebagainya, tapi Xiao Lei mengetahui semua keterampilan bertarung Xiao Yan lainnya. Tidak ada waktu untuk memikirkan masalah Xiao Lei, Xiao Yan mengangkat kepalanya, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti 100.000 gunung menekan kepala Xiao Yan, menyebabkan nafas Xiao Yan menjadi sangat kacau. Langit yang luas, seperti 7 guntur iblis yang mendalam dan beberapa awan petir yang tidak dapat ditembus, telah dibersihkan oleh Xiao Lei di bawah pengabdiannya. Di puncak langit, busur cahaya keemasan seperti bayi yang baru lahir, dan belum sepenuhnya lahir, tetapi kekuatan cahaya yang tersisa cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Weng Ham, hujan pelangi turun seketika, dan nafas segar yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah, memberi nutrisi pada pegunungan ini, cukup makmur, dan membuat banyak orang merasa seperti angin musim semi. Merayap. Setelah beberapa menit, seluruh langit, cahaya keemasan yang menyilaukan perlahan mekar, dan seberkas cahaya keemasan berdiri di awan seperti pilar langit, dengan paksaan langit dan bumi yang tak tertahankan, datang. Huho, transformasi keempat Dewa Naga, bayangan jiwa pejuang. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis, matanya menjadi sangat dalam, dan sekarang tubuhnya hampir kehabisan ki untuk melawan, dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ini untuk melawan. Metode yang mengerikan. Tapi guntur apa yang dikeluarkan orang ini, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Tidak pernah ada kesengsaraan guntur emas di antara pil suci. Yao Wan sangat terkejut. Tampaknya tindakan Xiao Yan telah melampaui pemahamannya. Adapun orang lain di Gunung Altar, mata mereka menyipit dan menatap Xiao Yan dengan saksama. Akankah kali ini berhasil? Xiao Yan ini adalah metode yang menakutkan. Tubuh Hunmu menggeliat, dan dia berdiri di langit. Dia hanya mengeluarkan 7 petir ajaib mendalam 6 warna, tetapi pada saat petir ajaib muncul, itu tersebar oleh berkas cahaya keemasan Xiao Yan. Ayolah, sepertinya 7 iblis yang mendalam sangat takut dengan busur petir emas yang terkandung dalam pancaran cahaya keemasan. Bisakah dia berhasil? Kata Yao Yichen dengan tekanan besar di matanya. Saya tidak tahu, tapi mari kita tunggu dan lihat. Ling Zixi menggelengkan kepalanya dan berkata, hal semacam ini, bahkan dia sendiri tidak dapat memprediksinya. Di akhir upacara akbar ini, saya akan menantangnya. Kata Yao Yichen dengan tatapan tegas. Menurutnya, Xiao Yan menggunakan kekuatan manusia untuk menggunakan kekuatan 7 petir iblis yang mendalam untuk melelehkan pilnya. Saat pil suci lahir, dia sudah kalah. Bahkan jika Xiao Yan tidak berhasil mengambil alih kesusahan guntur, dia tetap akan kalah. Saudaraku, cepat atau lambat kamu akan melampaui dia. Aku percaya padamu. Yao Yixuan juga berkata sambil tersenyum, dia secara alami mengetahui temperamen Yao Yichen. Meskipun dia bangga, itu berasal dari kekuatan dan kekuatannya sendiri. Sekarang Xiao Yan telah diserang satu demi satu, itu telah membangkitkan kekuatan batin tubuhnya. Arti dari perbandingan adalah menuju ke arah yang baik. Sudah dimulai. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan seluruh pegunungan mulai bergetar. Dong dong dong. Pancaran cahaya keemasan melintasi langit, tiba-tiba menembus langit, dan di tengah pancaran cahaya, busur guntur emas yang melompat dan menghantam, mengamuk seperti sambaran petir, dan seolah-olah kemanapun ia pergi, semuanya mati. Ayo, Xiao Yan meraung, sisik di atas tubuhnya berubah menjadi setengah naga, dan 2 bayangan jiwa setelah perpaduan roh bertarung meningkatkan kekuatan Xiao Yan ke puncak. Ledakan, sinar cahaya keemasan berguling dan meraung dengan keras, mengirimkan fluktuasi yang sangat menakutkan seperti binatang buas, sepertinya menyatakan ketidaktahuan Xiao Yan. Saat seberkas cahaya keemasan jatuh, ia segera berguncang dengan tiba-tiba. Akhirnya, seluruh energi pancaran sinar emas tiba-tiba menyusut, terkondensasi menjadi panah emas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tanpa ragu-ragu, muncul begitu saja dari langit. Tembakan meledak dari awan, menghancurkan ruang, membawa paksaan langit dan bumi, dan memberikan hukuman ilahi paling mematikan kepada Xiao Yan. Bang bang bang, panah emas ditutupi dengan busur guntur emas yang tak terhitung jumlahnya.
Tepat setelah mereka datang, mereka mengamuk di langit dengan kekuatan guntur yang bergolak dan mematikan yang tak terhitung jumlahnya, membuat seluruh dunia menjadi dunia emas. Lemang emas yang mempesona dan anak panahnya tidak menunjukkan belas kasihan, dan akhirnya mengenai tubuh Xiao Yan di bawah pengawasan mata dari banyak orang. Robek, anak panah emas belum mendarat di tubuh Xiao Yan, dan ketika busur petir emas itu menyentuh tubuh Xiao Yan, mereka berubah menjadi ular petir emas yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Retakan, keadaan ini tidak berlangsung lama, dan bayangan semangat juang Xiao Yan diambil oleh Xiao Yan, karena Xiao Yan tahu jika ini terus berlanjut, semangat juangnya akan hilang lagi. Namun dalam hal ini, nafas Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat, dan bahkan skala para tiran pun bersinar dengan sedikit kegilaan. Dengan suara, saat semangat juang menghilang, busur guntur emas juga menghilang, tetapi panah emas yang berisi paksaan langit dan bumi tiba-tiba menusuk hati Xiao Yan, mencoba melenyapkannya dengan satu pukulan Xiao Yan. Petir belaka, bagaimana bisa dibandingkan dengan skala Raja Naga? Xiao Yan meraung dingin, dan segera kekuatan setengah naga di tubuhnya ditampilkan, dan skala tuan tanah berputar di tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Untuk sementara, panah emas malah terhenti. Hancurkan padaku. Otot-otot Xiao Yan tegang, jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan kekuatan naga di atas lengannya tanpa henti keluar, langsung membawa panah emas. Kaca-kaca, setelah sekejap mata, panah emas tiba-tiba muncul banyak retakan, dan Xiao Yan mengepalkan tinjunya dalam satu gerakan, langsung menghancurkan panah emas itu. Pada titik ini, semua awan petir di atas langit perlahan menghilang, begitu pula tubuh Xiao Yan. Jatuh ke puncak kedelapan seperti bunga dan pohon willow yang hilang, meskipun transformasi setengah naga tidak mengalami kerugian, itu juga menjadi sangat suram. Pil obat menakutkan di tangannya juga sunyi. Tidak ada kecelakaan. Aroma menyegarkan muncul, tapi tidak ada kegelisahan mental. Akar penyebabnya sepertinya adalah jejak energi suci yang disuntikkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Saat ini, penonton terdiam. Episode 2100. Sukses. Melihat penampilan Xiao Yan, semua orang yang hadir sangat takjub, dengan ekspresi tidak percaya. Panah emas barusan tampak sederhana, tetapi hanya orang-orang kuat di pegunungan dalam seperti Hunmu dan lainnya yang dapat merasakan paksaan langit dan bumi dari dalam keluar. Hancur dan binasa, jatuh di bawah kekuatan ilahi. Terlebih lagi, setelah meminum dan lei, dia harus menghadapi cara seperti pil obat, dan akhirnya, di bawah prestise Xiao Yan, itu menjadi cukup mudah. Saudara Xiao Yan, pada saat ini, mata lembut Suner bersinar dengan sedikit rasa bangga. Segera, dia mengambil wujud Yan Ting, melayang dengan lembut, melintasi kehampaan, dan melangkah ke pegunungan Linggu, seperti kucing jinak air yang diam-diam menjaga sisi Xiao Yan. Xiao Yan telah berhasil menyempurnakan pil obat, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan selanjutnya. Nyonya, sisik di tubuh Xiao Yan sudah sangat redup, dan bahkan sensasi terbakar dan mati rasa terus muncul, dan bahkan tidak ada jejak dendam di tubuhnya, dan dia tiba-tiba bersandar pada tubuh Suner dengan ringan. Di pundak dupa, lesu. Saudara Xiao Yan, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Suner menopang Xiao Yan dengan kedua tangannya, dan kekuatan api murni dipindahkan, meringankan kondisi lemah Xiao Yan, dan tekanan di hatinya menjadi lebih jelas. Haha, festival klan pengobatanku sudah lama tidak semarak ini. Upacara akbar telah berakhir. Saya juga meminta semua kontestan untuk mengambil pil obat yang telah Anda saring dan menyerahkannya kepada apoteker tingkat tinggi kami untuk dinilai dan diverifikasi. 10 menit kemudian, apoteker nomor 1 di daratan juga akan memiliki miliknya sendiri. Dalam adegan ini, Yao Wanwan tertawa kecil, tetapi meskipun dia tidak perlu berbicara, saya khawatir apoteker pertama di benua ini sudah memiliki atribusi akhir. Dong dong dong. Begitu suara Yao Wanwan turun, 10 pil obat kelas 7 tingkat abadi dengan ekspresi berbeda diproyeksikan satu per satu. Pil obat ini sudah memiliki kecerdasan yang baik, namun di dalam Xiao Yan juga menjadi sunyi di bawah busur petir emas, sehingga mudah ditundukkan oleh semua orang. Mereka berbentuk manusia binatang, dan alirannya tak ada habisnya. Sayangnya, hanya pil suci yang dimurnikan oleh Xiao Yan, seluruh tubuhnya bulat dan tidak mengubah apapun. Penglihatannya, tapi pil ini lebih menakutkan daripada pil yang dimurnikan oleh siapapun. Xiao Yan, jangan terlalu senang, setelah upacara akbar, akan ada ronde lagi, aku akan membuatmu menyesal. Melihat kekayaan dan kecantikan Xiao Yan, Shen Hong tidak bisa menahan cibiran, dan niat membunuh yang tak ada habisnya pun muncul. Selama dia membunuh Xiao Yan, alkemis pertama akan berada di posisi berbeda. 10 menit berlalu dengan cepat. Hehe, festival klan pengobatan ini telah berakhir, dan juara terakhir juga menjadi miliknya. Saya menyatakan atas nama Patriark Klan Pengobatan. Pemenang upacara akbar keluarga Yao ini adalah Xiao Yan. Suara Yao Wanwan baru saja jatuh, dan penonton tiba-tiba mendidih, dan suara rasa iri pun muncul. Apoteker muda tingkat suci seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Sungguh mengejutkan untuk mengatakan bahwa orang ini telah menyempurnakan peringkat suci kelas 8 Suandan, bahkan sekarang saya tidak dapat memahami mengapa tidak ada visi transformasi. Saya malu. Melihat Xiao Yan, Yao Wan sangat dia mengatakan sesuatu yang hitam. Hehe, berkat kerendahan hati orang-orang kuat, biarkan anak itu mendapatkan gelar ini karena keberuntungan. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya adalah penguasa wilayah api tak berujung. Jika kamu tertarik, kamu bisa bergabung. Jika waktunya tiba,
kamu bisa memurnikan pil obat, Del. Junior akan memberimu kenyamanan yang baik. Melihat waktunya telah tiba, Xiao Yan pun membuang identitasnya sendiri. Lagi pula, jika apoteker pertama di benua Kaisar Dou diambil oleh generasi yang tidak dikenal, saya khawatir keluarga Yao juga akan sangat gatal. Wilayah api tak berujung. Mendengarkan pembukaan Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik lainnya juga mengangguk. Mereka secara alami mengetahui beberapa berita tentang wilayah api tak berujung, tetapi sekarang gelar alkemis nomor 1 di daratan tidak diragukan lagi akan membantunya tambahkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Upacara akbar sudah selesai, keluarga pengobatanku akan menghiburmu dengan hangat, dan yang ingin menginap juga bisa minum sepuasnya. Selama periode ini, festival klan pengobatan akan berlanjut untuk sementara waktu. Yao Xuanyi dan yang lainnya tertawa. Haha, festival klan pengobatan benar-benar peristiwa langka dalam 100 tahun. Petik 2 petik 2. Suara-suara muncul satu demi satu, tetapi beberapa kekuatan tingkat tinggi juga melihat ke arah Xiao Yan dan sepertinya sedang mempertimbangkan beberapa hal. Wilayah api tak berujung kini telah menjadi kekuatan yang kuat di benua Dodi, dan sekarang mendapat dukungan dari klan kuno dan klan nomor 1 di benua itu. Senior, kamu sepertinya telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Para kontestan berhak menantang sang juara. Jika mereka mengalahkan sang juara, mereka dapat menggantikan sang juara. Pada saat ini, dengan keluarnya Shen Hong, penonton terdiam. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan dalam upacara akbar ini, bahkan beberapa petarung abadi bintang 8 tidak akan berani melawannya secara langsung. Pada akhirnya, bahkan Yao Yichen, orang sombong di langit, kehilangan keberanian untuk menghadapinya. Seberapa percaya diri Shen Hong, yang bahkan tidak bisa mendapatkannya. Memang ada hubungan seperti itu. Mendengarkan pembukaan Shen Hong, Yao Wanwan juga berkata lagi, tapi alisnya berkerut, berpikir dalam-dalam. Awalnya, dia mengira Xiao Yan telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, dan seharusnya tidak ada orang yang tidak membuka matanya untuk menantangnya, jadi dia ingin menghilangkan langkah ini. Shen Hong, apa yang kamu lakukan? Pensiun untuk orang tua ini. Melihat tindakan Shen Hong, monster tua Shen Si mengomel. Mereka sombong dan sombong seperti Yan Xuan dari klan Yan. Mereka tidak membunuh Xiao Yan dengan kekuatan teknik terlarang. Kekuatan Xiao Yan tidak lagi berada pada level yang sama dengan mereka. Sekte Si Yue Shen Hong, tantang sang juara Xiao Yan. Shen Hong tidak peduli dengan hal ini. Dia memiliki perjanjian dengan Liu Hao, dan ada banyak harta yang diberikan Liu Hao kepadanya. Tentu saja, dia ingin mencoba yang terbaik, meskipun itu hanya rahasia dirinya dan Liu Hao tidak diketahui oleh pembangkit tenaga listrik lain di Sekte Si Yue. Xiao Yan, apakah kamu setuju? Yao Wanwan juga tidak mudah menolaknya. Lagi pula, apa yang dia katakan sebelumnya tidak mudah dilakukan di depan banyak orang berkuasa. Saya setuju. Xiao Yan mengangguk, dan ada makna mendalam di matanya. Diperlukan waktu 1 jam untuk memulihkan dendam, dan setelah itu, tantangan dimulai. Yao Wanwan berkata tanpa daya. Weng Om. Setelah Sun bernafas, keduanya duduk bersila, mencoba memulihkan energi dendam yang dikonsumsi dalam tubuh mereka, dan ada orang-orang kuat dari keluarga pengobatan, dan ada banyak ramuan untuk memulihkan energi dendam. Apa yang sedang dilakukan Shen Hong ini? Yao Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia juga akan menantang Xiao Yan, tapi setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Xiao Yan berturut-turut, dia hanya bisa diam-diam bersumpah bahwa dia akan mengalahkan Xiao Yan dengan cara yang jujur di lain waktu. Shen Hong ini berpikiran sempit, dan dia akan membayarnya. Dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu tersebut. Hun Mu juga berdiri bersama. Aneh, kenapa tidak bisa menggunakan perintah klan kuno, tidak bisa memanggil senior Gu Yuan dan yang lainnya. Suner dengan lembut menjaga Xiao Yan, mencoba menggunakan perintah klan kuno, tapi tidak berhasil, tapi dia tidak membahasnya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, penonton bersorak. Keterampilan penyulingan obat dan kekuatan tempur Xiao Yan terlihat jelas bagi semua orang. Apakah Shen Hong bergantung padanya atau mati? Untuk sementara waktu, semua orang juga menantikan rasio tirai terakhir, tidak tahu kejutan apa yang akan diberikan oleh Shen Hong. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.